Halo murid-murid, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan ditemani oleh 3 guru. Siapa saja itu? Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, murid-murid, inilah guru-guru Bahasa Indonesia kelas 5. Yang pertama ada Miss Rina. Nah, dan yang kedua ada Miss Sri Juliana Larosa yang biasanya dikenal dengan Miss Larosa. Murid-murid, dan yang terakhir ada Miss Crispia yang biasanya dikenal dengan Miss Via. Sudah tahu kan? Nah, yuk kita mulai belajar bersama-sama. Semangat! Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tema 5, Cinta Indonesia, dengan materi teks narasi sejarah. Siapkan buku cetak kalian ya. Murid-murid, apakah kalian tahu apa itu narasi? Sebelum kita memasuki tentang teks narasi sejarah, Miss ingin menjelaskan apa itu narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah karangan atau juga karya tulis yang menjelaskan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, jadi kalian sudah mengerti ya, secara garis besar apa itu narasi. Murid-murid, setelah kalian mengetahui tentang pengertian narasi, nah kita akan membahas tentang teks narasi dan teks narasi sejarah. Teks narasi adalah suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, murid-murid, pada teks narasi terdapat 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting seperti latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Lalu ada juga yang namanya komplikasi. Sudah namanya komplikasi ya, berarti sudah berhubungan dengan masalah ataupun pokok persoalan yang ada dalam cerita. Setelah itu ada yang namanya resolusi. Resolusi itu artinya memuat jalan keluar atau pemecahan dari sebuah konflik yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, koda. Koda itu adalah bagian dari akhir karangan, bisa saja bagian dari akhir tersebut berupa cerita, sedih, ataupun bahagia. Nah, adapun ciri-ciri dari teks narasi, yaitu isi teks dari teks narasi itu harus berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Ketiga, harus memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Keempat, terdapat suatu pokok persoalan atau suatu peristiwa dalam cerita. Dan kelima, harus memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, karakter, atau tokoh dalam cerita. Nah, sekarang kita akan beralih ke teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi kalian sudah mengerti ya, apa itu teks narasi dan apa itu teks narasi sejarah. Murid-murid,
Setelah kalian membaca teks narasi sejarah, kamu akan mengetahui peristiwa sejarah yang sebenarnya. Dan tentunya kamu akan mengetahui beberapa informasi baru dari teks narasi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian menggali informasi dari teks narasi tersebut? Nah, Miss akan mengajari kalian cara-cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. 1. Membaca teks dengan cermat. 2. Menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf, yang artinya menggarisbawahi poin-poin penting yang ada dalam setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya, dan kata tanyanya itu akan Miss jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, itulah cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Sudah mengerti ya, murid-murid? Murid-murid, seperti yang tadi Miss janjikan, bahwasanya Miss akan membahas tentang kata tanya. Nah, inilah kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa, yang kedua di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Miss akan mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Seperti kita ingin menanyakan suatu hal yang baru, kita akan menggunakan kata tanya apa. Atau mungkin kita akan bertanya tentang benda, kita mungkin juga menggunakan kata tanya apa. Nah, yang kedua adalah kata tanya di mana. Sudah pasti kalian mengetahui ya, dari awal kalian belajar bahasa Indonesia, kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat atau sebuah lokasi peristiwa dalam teks maupun dalam kehidupan nyata. Ketika kita menanyakan tempat atau lokasi, kita menggunakan kata tanya di mana. Dan yang ketiga adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan bisa saja dalam kehidupan nyata kita bertanya suatu hal yang berhubungan dengan waktu, maka kita akan menggunakan kata tanya kapan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam suatu teks. Dalam kehidupan nyata, ketika kita bertanya tentang orang yang berhubungan dengan seseorang, kita akan menggunakan kata tanya siapa. The next adalah mengapa. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian dalam suatu teks. Jadi ketika kita bertanya dengan kata tanya mengapa, orang akan memberikan alasannya dengan kata karena. Jadi mengapa itu ibaratnya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab akibat suatu peristiwa. Itu. Jadi kita harus menggunakan kata tanya mengapa. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Seperti yang kalian ketahui, ketika kalian bingung melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kalian pasti akan bertanya dengan kata tanya bagaimana. Dan karena memang itu, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menanyakan keadaan seseorang ataupun cara mengerjakan sesuatu, kita harus menggunakan kata tanya bagaimana. Sudah mengerti ya murid-murid tentang 6 kata tanya ini? Murid-murid, setelah kita mempelajari tentang 6 kata tanya, Miss akan mengajak murid-murid untuk menggali informasi dari suatu teks narasi sejarah. Nah, sebelum kita menggali informasi tersebut, Miss akan membacakan suatu teks untuk murid-murid. Dengar, pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka pun terkesan angkuh dan ingin berkuasa. Belanda pun mendirikan VOC dengan alasan untuk kepentingan dagang. Tidak hanya di Banten,
Belanda kian merajalela dengan memperluas daerah kekuasaannya. Hingga akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang kuatnya persatuan. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah dijaga agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain. Nah murid-murid, setelah Miss membacakan teks narasi sejarah tersebut, Miss akan mengajak murid-murid untuk menggali informasi. Nah, cara menggali informasinya harus menggunakan cara seperti apa? Yaitu menggunakan kata tanya. Jadi murid-murid harus menuliskan sebuah pertanyaan, lalu berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kalian tulis. Contohnya, kita lihat bersama-sama di slide berikut. Murid-murid, inilah contoh cara menggali informasi dengan menuliskan kata tanya. Nah, seperti yang kalian lihat di nomor 1, keluar pertanyaan atau timbul pertanyaan, di mana Belanda mendarat saat datang ke Indonesia? Nah, kalian berusaha menjawab dari informasi yang kalian dapat di teks narasi sejarah yang tadi Miss bacakan. Di mana hayo? Di Pelabuhan Banten. Betul? Nah, yang kedua, kita bisa lihat kapan Belanda datang ke Indonesia. Nah, kalian cari lagi informasinya. Kapan Belanda datang ke Indonesia? Pada tahun berapakah itu? Pada tahun 1596. Dan yang ketiga, apa alasan Belanda mendirikan VOC? Nah, kalian cari lagi di teks narasi sejarah yang tadi Miss bacakan. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dagang. Nah, itulah cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Sudah mengerti ya murid-murid? Nah murid-murid, setelah kamu membaca dan memahami isi sebuah teks narasi sejarah, tentunya kamu dapat memberikan pendapat tentang isi teks tersebut. Pertanyaannya, pendapat itu apa sih? Nah, pendapat adalah apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu secara subjektif atau menurut sudut pandang kita sendiri. Nah, pendapat boleh berupa saran, kritik, tanggapan, persetujuan, ataupun sanggahan. Dan sebaiknya pendapat harus disampaikan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, sekarang Miss ingin bertanya, tahukah kamu cara memberikan pendapat yang baik? Nah, Miss akan memberikan tips-tips cara memberikan pendapat yang baik. Pertama, kamu harus pahami dulu isi teks dengan baik, dengan cermat. Kedua, berikan pendapat sesuai dengan isi teks yang kamu baca. Sampaikanlah pendapatmu disertai dengan alasan yang logis. Logis itu artinya yang masuk akal. Dan yang ketiga, tentunya seperti yang tadi Miss bilang, kamu harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang lain. Nah, itulah cara kita memberikan pendapat tentang suatu teks. Sudah mengerti ya murid-murid? Nah murid-murid, setelah kita bercerita panjang tentang teks narasi sejarah, cara menggali informasi dari teks narasi sejarah, lalu menjelaskan tentang kata tanya, cara mengemukakan pendapat, dan yang tentunya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat diperoleh dengan memahami isi secara keseluruhan. Biasanya, dengan membaca kesimpulan teks,
seseorang dapat mengerti isi bacaan secara garis besarnya saja. Dan jangan lupa ya, kesimpulan biasanya disampaikan dalam bahasa yang lugas dan singkat. Nah, murid-murid sudah tahu ya, apa itu kesimpulan? Nah, murid-murid, kalian sudah mengerti ya tentang teks narasi? Nah, sekarang kita berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Miss harap kalian tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat serta rajin belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!